dari kelompok 7 Manajemen Arsip Elektronik. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tutorial penginstalan dan pengentrian arsip pada aplikasi ICA. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Naura, Saya Malika, saya Anu, saya Indana, saya Indah, Saya Novel. saya Fani, saya Suti, saya Numaini, saya Hadari Niken. selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di video ini kelompok kami akan menunjukkan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal ICA Atom beserta WOM servernya. Dan nanti juga ada cara bagaimana tutorial untuk dapat menggunakan memasukkan arsip, mengeditan di dalam ICA Atom ini. Pertama-tama siapkan device-nya terlebih dahulu. Lalu copy link yang ada di YouTube ini. Lalu buka Chrome, kemudian copy link tersebut. Di sini adalah file yang ada di Google Drive. Lalu kita langsung download saja terlebih dahulu. Tetap download saja. Oke, kita tunggu sebentar. Jika sudah terdownload, buka file manager. Kemudian file tersebut bernama acem.cspleng. Itu kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, kita langsung ekstrak aja. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita bisa mulai untuk menginstal WOM server terlebih dahulu. Pertama, kita bisa klik WOM server, kemudian kita klik kanan, kita run. Jika muncul jendela, maka kita klik yes. Lalu muncul jendela seperti ini, kita klik next, lalu kita klik I accept the agreement, kita klik next, lalu kita bisa memilih folder lokasi WOM ini. Biasanya kita simpan di local C. Jika muncul jendela seperti ini, maka kita klik yes. Lalu kita bisa klik create a quick launch icon untuk akses yang lebih mudah. Lalu kita klik next. Lalu kita klik install. Kita tunggu sampai terinstall. Setelah itu kita bisa memilih browser yang akan digunakan untuk WOM server ini. Pertama kita bisa search Edge. Kemudian kita klik kanan pada aplikasi. Lalu klik open file location. Nah, akan muncul folder seperti ini, lalu kita klik lagi pada Edge, kita klik kanan, open file location, lalu akan tertera URL atau directory yang bisa kita copy untuk kita paste pada pemilihan browser. Di jendela ini lah kita copy, lalu kita open. Nah, proses pemilihan browser selesai, kita klik yes. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk SMTP kita biarkan seperti ini terisi localhost. Untuk email bisa kalian isi email terserah. Email yang kalian gunakan biasanya juga boleh. Nah, untuk di sini kita gunakan email pribadi. Kita klik, kita ketik email. Lalu setelah selesai kita klik next. Nah, finish, maka instalasi WOM server sudah selesai. Selanjutnya, setelah kita menginstal WOM server, maka kita bisa menginstal ICA Atom terlebih dahulu. Dengan pertama, kita kembali lagi ke folder WOM pada local C. Kemudian kita buka folder www yang ada pada WOM. Lalu pada folder tersebut terdapat dua file item. Kita bisa hapus terlebih dahulu atau untuk berjaga-jaga mungkin bisa di-cut dan dipindah ke folder lain. Kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita kembali lagi ke folder ICA Atom. Lalu kita bisa copy semua dengan klik Ctrl A, kemudian kita klik copy atau klik Ctrl C.
Setelah itu kita bisa kembali lagi ke folder WAM dan buka folder www. Kita bisa copy di sana. Tapi kok ini masih ada ya? Jadi kita hapus lagi. Kemudian kita bisa paste file yang sudah kita copy tadi. Kok belum muncul? Nah, kok jadinya muncul banyak? Jadi kita klik silang sampai tersisa satu aja. Lalu kita tunggu sampai semua file tercopy. Kemudian kita skip. Nah, maka untuk penginstalan Ica Atom sudah selesai. Lalu setelah selesai dipindahkan, kita bisa lanjut ke nyalakan WAM-nya untuk mengakses aplikasi Ica Atom. Nah, untuk menyalakan WAM sendiri ini, kita bisa klik tombol arah ke atas yang ada di bawah. Nah, itu kita klik satu kali WAM servernya, lalu ini kita klik OK. Selanjutnya kita klik sekali lagi untuk kita start all service. Pastikan semuanya nyala. Habis itu kita klik sekali lagi dan kita klik PHP My Admin-nya terlebih dahulu karena kita belum buat database untuk Ica Atomnya. Jadi kita klik PHP My Admin dulu. Nah, ini sudah bisa. Kita create new database dengan nama Atom. Terserah untuk saudara-saudara sekalian mau buat nama yang lain juga apa, tapi di sini kita pakai nama Atom. Nah, untuk MySQL Connection Collection-nya itu ya kita pakai UTF General CI, lalu kita create. Nah, ini database Atom has been created. Jadi udah dibuat, kita lihat di home juga udah muncul database-nya, berarti sudah aman, sudah dibuat database-nya. Lalu selanjutnya kita klik sekali lagi WAM-nya, kita klik lagi, kita klik localhost-nya. Jadi kita akses Ica Atomnya langsung. Nah, di sini agak nunggu dikit. Nah, ini sudah, ini muncul error. Tapi tidak usah panik atau gimana-gimana karena ini wajar. Ini sampai bawah, ini error. Nggak usah panik. Kita tinggal klik refresh aja. Di refresh. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini catatnya sudah bisa diakses. Silahkan. Nah, oke, ini adalah tampilan localhost dari Ica Atom. Ada 4 tahapan instalasi sistem. Yang pertama adalah system check. Teman-teman bisa langsung aja pilih ignore running continue seperti ini. Kita klik dan kita tunggu sebentar. Akan tertampil database configuration seperti ini. Ada database name Atom, kemudian database username root. Langsung aja pilih save and continue. Kemudian akan tertampil site configuration. Nah, ada subtitle, site description, username, email address, password, and confirm password. Nah, yang pertama adalah subtitle, judul yang bisa kita gunakan untuk sistem kita. Jadi judul ini akan tertampil pada layar utama ketika kita membuka sistem gitu ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita kasih contoh kelompok 7. Kita akan coba ketikkan dulu kelompok 7 seperti ini. Kemudian ada site description. Kita ketik manajemen arsip elektronik. Jadi site description ini adalah deskripsi singkat terkait sistem teman-teman. Jadi semenarik mungkin sesuai kebutuhan sistem teman-teman gitu ya. Nah, untuk username ini kita bisa berikan yang mudah untuk diingat supaya nanti waktu kita login mengakses sistem jadi nggak kesusahan untuk mencari-cari gitu. Nah, misalnya di sini kita kelompok 7, kita akan coba ketikkan dulu di sini kelompok 7 seperti ini. Nah, oke, lanjut ke email. Jadi email ini adalah email yang sama yang kita gunakan untuk instalasi WAM server ya. Oke, kita berikan password, langsung aja ketik huruf, angka, dan simbol, kemudian ulangi lagi di confirm password di sini. Oke. Nah, setelah semua terisi, kita cek lagi ke atas. Jika sudah, langsung save and continue. Kita tunggu sebentar loading. Jadi loading ini tergantung jaringan yang teman-teman gunakan ya. Semakin baik, semakin bagus, semakin cepat pula loading yang ada pada sistem ini. Oke, installation finish. Jadi instalasi sudah berhasil dan kita bisa cek di your new site. Nah, ini adalah tampilan sistem yang udah kita buat tadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah proses instalisasi Ica Atom ini berhasil, kita akan masuk dan dapat melakukan edit pada tampilan Ica Atom.
Di sini sebagai contoh kita akan melakukan edit pada bagian tema ICA Atom. Kita dapat menekan pada menu admin, kemudian kita pilih bagian tema. Nah, di situ akan disediakan beberapa pilihan tema yang dapat kita pilih sesuai dengan kemauan. Setelah kita tentukan tema mana yang akan dipakai, kemudian kita dapat memilihnya dengan menekan pada kolom yang disediakan di samping. Ada kotak kecil. Nah, kita dapat pencet pada situ. Kemudian setelah melakukan pemilihan tersebut, kita dapat langsung saja save di bagian bawah. Nah, setelah kita save, otomatis nanti tema ICA Atom akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih, semacam ini. Nah, di sini juga tersedia beberapa menu lain yang dapat digunakan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ada menu import, kemudian ada menu admin. Di sini kita dapat melakukan setting atau pengaturan untuk tampilan ICA Atom. Kemudian tersedia juga sub-sub menu pada dalam tersebut. Dan banyak menu lain yang dapat kita gunakan, seperti pada menu add. Di situ kita dapat menambahkan arsip, deskripsi arsip, kemudian deskripsi institusi, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita beralih pada menu Add. Kita klik menu Add. Nah, di sini ada Accession Records, Archival Descriptions, Authority Records, Archival Institutions, Term, and Function. Nah, namun saat ini kita hanya berfokus pada entry dokumen, jadi kita klik Archival Descriptions. Kita tunggu dulu hingga menu-menunya muncul semua. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu yang lumayan ya, karena terkait dengan jaringan. Nah, ini sudah muncul. Ada identity area, context area, content and structure area, dan lain sebagainya. Kita klik identity area-nya terlebih dahulu. Nah, di identity area ini kita wajib mengisi semua data-data dari dokumennya ya. Jadi, untuk tanda bintang merah itu wajib kita isi. Baik, selanjutnya pada bagian entry dokumen, ini kita klik yang bagian add, pilih archival description. Masih loading, kita tunggu dulu sembari loading. Ini memang loadingnya agak lama sedikit, kita tunggu dulu. Udah. Pada bagian identify area, kita masukkan identifier-nya. Kita isi bagian yang ada bintang-bintangnya. Bagian identifier kita masukkan Universitas Airlangga sebagai yang punya dari dokumen yang ada. Selanjutnya pada bagian title kita masukkan judul sesuai dengan dokumen yang akan kita entry-kan. Bentar, saya lihat dulu judul dari dokumen yang akan saya entry. Judulnya yaitu keuangan. Pada bagian type kita masukkan creation. Selanjutnya pada bagian tanggal, bentar, ini tiba-tiba wifi-nya hilang, wifi-nya lepas. Kita sambungkan ulang dulu wifi-nya. Bentar, kita sambungkan ulang wifi-nya agar bisa connect dengan internet. Ini agak sedikit lama ya dalam menyambungkan wifi. Kita tunggu sebentar lagi agar wifi bisa tersambung internetnya. Masih loading. Udah tersambung. Selanjutnya pada tersambung belum? Udah harusnya. Pada bagian tanggal kita masukkan tanggal, saya masukkan tanggal hari ini aja, yaitu tanggal 3 Oktober
2024. Pada bagian waktu startnya ini 2024 dan karena keuangan masa berakhirnya 5 tahun, jadi masa berakhir bagian masa berakhirnya saya isi tahun 2029. Oke. Level of description saya isi file. Ini merupakan jenis dari dokumen yang akan dientrikan. Oke. Pada bagian identifier level ini tidak perlu diisi karena tidak ada bagian bintangnya ya. Saya hanya akan mengisi pada bagian yang ada bintangnya saja. Karena yang ada bagian bintang wajib untuk diisi. Extent and medium ini jumlah dari dokumen yang akan kita unggah. Karena saya hanya akan mengunggah satu saja, maka saya isi satu. Name of creator saya isi seperti yang tadi Universitas Airlangga. Pada bagian repository saya samakan yaitu Universitas Airlangga. Bentar. Selanjutnya, pada bagian konten struktur area karena tidak ada bagian bintang-bintangnya, maka dapat kita lewatin saja, tidak perlu kita isi karena sekali lagi saya hanya akan mengisi pada bagian yang ada bintangnya saja. Language of material ini perlu saya isi yaitu bahasa dari dokumen yang kita unggah yaitu Indonesia. Pada script of material kita samakan bahasanya yaitu Indonesia. Selanjutnya saya cari kembali bagian bentar. Ini Selanjutnya pada sub-sub lagi saya cari yang ada bintangnya saja. Material area tidak ada bintang-bintangnya, jadi saya lewatin saja dan tidak saya isi. Selanjutnya pada bagian notes area ini juga tidak ada yang perlu diisi. Access point, ya ini access point. Tidak ada juga description control area, ini yang perlu diisi. Pada bagian description identifier perlu saya isi seperti yang tadi Universitas Airlangga. Institution identifier saya samakan juga yaitu Universitas Airlangga. Pada bagian status kita isi final karena dokumen final yang akan dipublikasikan, level of the telephone. Selanjutnya pada bagian language kita isi seperti yang tadi yaitu Indonesia. Script boleh dilewatin saja. Pada bagian rex area kita cari nggak ada yang ada bintangnya, jadi bisa dilewati. Administration area ya. Pada bagian publication status ini kita ganti dengan published karena dokumen yang diunggah nanti akan langsung ditampilkan. Kita klik create. Kok nggak bisa? Klik kembali create. Kenapa ini kok belum bisa ya? Apa karena jaringannya yang susah? Bentar, kok nggak bisa diklik create nih? Kita tunggu dulu ya, barangkali saya cek wifi dulu. Bisa di tengah, harusnya di sini ini muter harusnya, jadi nanti bisa loading, bisa tahu loading atau enggaknya kan. Tapi ini udah diklik create berkali-kali masih belum bisa, masih belum muter yang di atas ini. Saya cek apa karena jaringannya ya. Harusnya muter, kalau diklik create terus dia muter-muter gitu, berarti bisa wifi-nya mungkin. Wifi cek, wifi aman, tapi diklik create nggak mau muter. Coba pindah domain wifi dulu ke yang satunya, Airlangga hotspot. Kita sambungkan dulu ke wifi satunya, harusnya bisa ya. Udah tersambung ke wifi satunya. Saya klik kembali, klik create. Bentar, masih loading ini. Klik create. Kok nggak bisa ya? Kayaknya bentar.
wifi juga nggak bisa saya cek ke atas. Harusnya bisa. Nanti bentar, saya nggak bisa, dia masalah putih ini. Nanti kalau saya refresh dia yang telah yang udah kita isi tadi nanti hilang semua, harus ngisi dari awal. Ya udah deh, kita isi dari awal dulu aja, kita pindah ke wifi yang lebih kuat tadi. Oke. Bentar, saya coba klik red, barangkali bisa ya. Bismillah. Oke, tetap nggak bisa. Oke, karena tetap nggak bisa, terpaksa harus kita refresh ya. Kalau di refresh dia mau muter, tadi di klik red dia nggak mau muter. Oke, ya gini. Jadinya dia ngulang isi dari awal ya. Pada bagian terus kita klik artikel description. Oke. Karena tadi belum terinput di ICA Atom, jadi kita akan memasukkan kembali. Pilih add, kemudian article description, lalu kita tunggu sebentar. Nah, di bagian sini sudah ada identify area seperti tadi. Kita akan mengisikan identifiernya terlebih dahulu. Kita klik Universitas Airlangga. Kemudian untuk titelnya juga kita akan mengisi dengan surat. Kita mengisi sesuai dengan praktek yang kemarin. Keuangan, buku transaksi, keikutsertaan, bimbingan teknis. Kemudian kita mengisikan juga untuk tanggalnya di tanggal 3 bulan 10 2024 mulai tahun 2024 hingga N. Kemudian untuk level of description kita pilih file. Kemudian tidak ada tanda panah, itu kita kosong. Mohon maaf, tidak ada tanda bintang, kita kosongi. Extend and medium kita isi dengan 1. Kemudian untuk konteks area ada name of creator, kita isi dengan Universitas Airlangga. Repositori kita isi dengan Universitas Airlangga juga. Di bagian konteks and structure itu bisa diisi dengan kegiatan terkait dokumen, bisa kita kosongi. Kemudian condition kita pilih di language, ada Indonesia. Script of material juga berbahasa Indonesia. Alat material area bisa kita kosongi saja karena tidak ada tanda bintang. Kemudian notes-nya juga kita kosongi. Access point, ada subject access point. Place name access point bisa kita kosongi juga. Kemudian description control area, description identifier kita pilih Universitas Airlangga, institusinya juga Universitas Airlangga. Statusnya ini final dan level of detail full. Language-nya bisa kita tambahkan Indonesia. Sebentar. Skripnya pun juga berbahasa Indonesia. Kemudian untuk Rex area bisa kita kosongi dan administration area kita pilih dengan publish.
Search-nya kita biarkan bahasa Inggris, kemudian kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilannya yang sudah terinput di ICA Atom. Nah, kita coba scroll ke bawah untuk coba gimana sih kita ngupload dokumen di bagian digital object. Nah, kita klik yang link digital object ini, diklik. Nah, setelah itu choose file, kita klik juga. Kita pilih dokumen yang ada di laptop kita. Aku mau dari bagian mana ya? Kita coba cari-cari dulu ya teman-teman. Di bagian bagian semester 5 mungkin. Oh ya, manajemen arsip elektronik, kita klik. Kemudian kita pilih. Aku mau milih file atau dokumen yang keuangan store tunai. Nah, kita klik, habis itu kita create. Kita klik create-nya. Terus habis itu kita lihat tampilannya bakal seperti apa. Nah, tampilannya tuh bakal seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, bagian digital object metadatanya itu udah ada. Kan tadi kan yang terakhir ada description control area aja. Nah, di bawahnya udah ada tuh. Terus kita coba lihat di bagian browse di archival description bakal kayak gimana sih tampilannya setelah kita upload di bagian tadi digital object. Kita coba klik. Tara, ini dia tampilannya. Jadi judulnya tuh bakal kayak gini, terus archival institutionnya bakal kayak gini, terus nah ini terupdate karena tadi kita udah ngupdate ya buat ngupload dokumennya. Coba kita klik. Tara, ini adalah tampilannya yang tadi udah kita lihat dan selesai. Nah, oke teman-teman, jika dokumen yang sudah kita masukkan itu sudah bisa kita view, itu artinya dokumen yang dimasukkan sudah benar-benar terupload di database ICA Atom. Oke, itu tadi adalah serangkaian dari mulai proses instalasi sampai dengan proses entry dokumen di aplikasi ICA Atom. Semoga video ini bisa membantu kita dalam manajemen arsip elektronik kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum